Taman indah penuh bunga, harumnya semerbak, menenangkan hati. Izinkan saya memulai presentasi, semoga membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Unhas dan yang saya hormati Bapak Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan individu dalam konteks belajar pendidikan agama Islam. Makna perkembangan. Berkembang adalah perihal berkembang yang berarti mekar, terbuka atau membentang, menjadi besar, luas, dan banyak, serta menjadi tambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Dengan demikian, istilah berkembang atau perkembangan bersifat abstrak dan kontrak. Di dalam Theory of Psychology dan Syah, arti perkembangan adalah tahapan-tahapan perubahan bersifat progresif yang terjadi dalam tentang kehidupan manusia dan organisme lainnya. Proses tugas yang prinsip perkembangan. Proses perkembangan. Secara umum, proses berarti tahapan-tahapan kegiatan. Dalam konteks perkembangan, proses berarti tahapan-tahapan perubahan yang dialami seseorang, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Perkembangan berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, tahapan proses konsep. Yang kedua, tahapan proses kelahiran. Yang ketiga, tahapan proses perkembangan individu bayi menjadi seseorang pribadi yang khas. Fase yang pertama yaitu fase kanak-kanak awal. Yang pertama fase menyusui. Yang kedua fase kanak-kanak awal. Yang ketiga fase kanak-kanak menengah. Yang keempat fase kanak-kanak akhir. Tugas-tugas perkembangan. Fase bayi. Disebut fase bayi yaitu sejak seorang individu manusia dilahirkan dari rahim ibunya hingga lebih kurang 1 tahun. Tugas-tugas perkembangan yaitu yang pertama belajar makan makanan keras, yang kedua belajar bicara, yang ketiga belajar berjalan yang diawali dengan telungkup, yang keempat belajar mengendalikan pengeluaran benda-benda buangan dari tubuhnya, yang kelima belajar membedakan jenis kelamin dan bersopan santun, yang keenam mencapai kematangan untuk belajar membaca, yang ketujuh belajar mengendalikan hubungan emosional selain dengan orang tua, yang kedelapan belajar membedakan yang baik dan buruk. Selanjutnya yaitu fase anak-anak. Tugas perkembangan yaitu yang pertama belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain, kedua belajar bergaul dengan teman-teman supaya sesuai dengan etika moral yang berlaku di masyarakat, yang ketiga membina sikap yang positif terhadap dirinya sendiri sebagai seorang individu yang sedang berkembang, seperti kesadaran tentang harga diri dan kemampuan diri. Yang keempat, mengembangkan dan dasar keterampilan membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu belajar memainkan peran sebagai seorang pria jika ia seorang pria dan sebagai wanita jika ia seorang wanita. Selanjutnya yaitu fase remaja. Masa remaja sedang berada di persimpangan jalan antara dunia anak dan dunia dewasa. Pada fase ini, usia seseorang antara 12 sampai 21 tahun. Pada fase ini akan terjadi berbagai perubahan organ fisik seseorang. Selanjutnya yaitu masa dewasa awal. Fase perkembangan saat seseorang remaja mulai memasuki masa dewasa, yakni antara umur 21 sampai 22 tahun disebut dewasa awal. Selanjutnya yaitu masa setengah baya, yaitu masa yang berlangsung antara umur 40 sampai 60. Disebut masa setengah baya oleh sebagian orang.
Usia ini disebut dengan masa pubertas kedua. Yang selanjutnya yaitu masa tua. Masa ini merupakan masa akhir kehidupan manusia. Masa tua berlangsung antara 60 tahun hingga meninggal dunia. Masa ini biasanya ditandai oleh perubahan-perubahan kemampuan motorik yang semakin merosot. Selanjutnya dari perkembangan individu yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip yang pertama yaitu perkembangan melibatkan perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis ketimbang perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses pematangan dan belajar. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Yang keenam yaitu perkembangan kognitif. Yang keenam perkembangan kognitif. Yang ketujuh perkembangan sosial dan moral. Yang ke-8 perkembangan motorik. Arti yang selanjutnya yaitu penting perkembangan bagi proses pembelajaran DAI. Perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahapan. Yang pertama tahapan menyusui atau motor usia dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua tahapan preoperasional yakni usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga tahapan konkret atau operasional yaitu 7 sampai 11 tahun. Yang keempat tahapan normal atau operasional yaitu usia 11 sampai 15 tahun. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.